Halo teman-teman, selamat datang di channel ini lagi. Pada video kali ini kita bakal ngobrolin tentang program yang lagi hangat dibicarakan ya, yaitu program makan siang bergizi gratis atau makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini punya tujuan yang mulia ya, tapi seperti halnya program besar lainnya pasti ada pro dan kontranya. Nah, untuk itu yuk kita bahas. Jadi, buat yang belum tahu, program makan bergizi gratis ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan menyasar sekitar 600.000 penerima manfaat di tahap awal menurut bbc.com. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah menargetkan untuk menambah penerima makan gratis secara bertahap sehingga mencapai 17 juta penerima pada akhir tahun 2025. Ya, ini menurut Indonesia.go.id ya. Jadi pada video kali ini aku akan lebih fokus kepada penerima makan bergizi gratis di usia sekolah ya, baik itu dari SD sampai SMA. Namun, nggak lama setelah program ini berjalan ya, terjadi insiden seperti di Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana 40 siswa SD mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Ini menurut nasional.kompas.com. Kejadian ini tentu bikin banyak orang khawatir ya, dan mempertanyakan keamanan dari program ini. Nah, setiap program besar pasti punya sisi positif dan tantangannya. Nah, untuk itu mari kita lihat beberapa di antaranya ya. Ini yang pertama kita bahas yang pro, yaitu yang pertama adalah peningkatan kesehatan anak. Dengan adanya program ini, anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik ya. Diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Meringankan beban orang tua. Orang tua tidak perlu lagi pusing mikirin bekal apa yang harus dibawa ke sekolah tiap hari ya. Mendukung petani lokal. Program ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani lokal karena bahan makanan yang digunakan itu diambil dari hasil pertanian dalam negeri. Nah, untuk kontranya, masalah keamanan pangan seperti insiden di Sukoharjo itu ada kekhawatiran tentang standar kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan. Kemudian ada lagi biaya yang besar. Program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar ya tentunya, dan ada kekhawatiran tentang keberlanjutan pendanaannya, logistik dan distribusi. Mendistribusikan makanan ke jutaan anak di seluruh Indonesia bukanlah tugas yang mudah ya, dan rentan terhadap berbagai masalah operasional. Nah, di sini kita masuk ke poin penting. Kritik itu sebenarnya nggak selalu negatif loh. Justru dengan adanya kritik, kita bisa tahu di mana letak kekurangan sebuah program dan bagaimana cara memperbaikinya. Ibaratnya, kayak developer game seperti Mobile Legends atau League of Legends atau HOK yang selalu mendengarkan feedback dari pemainnya untuk meningkatkan kualitas game mereka ya. Balik lagi ke kasus keracunan tadi, apakah ini sepenuhnya salah programnya? Menurutku itu nggak juga ya. Bisa jadi masalahnya ada di kelalaian dalam proses memasak atau penyimpanan makanan ya. Jadi daripada langsung menyalahkan programnya, lebih bijak kalau kita perlu melihat lebih dalam dan memastikan bahwa benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan gitu. Buat para orang tua, program ini sebenarnya sangat membantu ya. Sebelum ada program ini, para orang tua ini harus mikirin menu apa yang sehat dan bergizi untuk anak-anak mereka setiap hari. Belum lagi kalau orang tua sibuk atau kurang paham tentang gizi seimbang, bisa-bisa anaknya malah dikasih makanan instan atau yang kurang bergizi. Dengan adanya program ini, setidaknya ada jaminan bahwa anak-anak mendapatkan makanan yang layak gitu dan bergizi di sekolahan. Aku sendiri nggak masalah ya kalau ada yang suka atau nggak suka dengan program ini. Setiap orang berhak punya opini masing-masing ya. Tapi menurutku ini adalah langkah yang baik dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Kalau dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan ya wajar. Namanya juga program baru. Yang penting kita kasih masukan yang konstruktif dan beri waktu untuk program ini berkembang dan memperbaiki diri gitu. Kalau sebelumnya kita udah bahas manfaat dan potensi kendala dari program makan bergizi gratis, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai tantangan dalam implementasinya. Yang pertama itu distribusi yang tidak merata. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan kondisi geografis yang beragam.
distribusi makanan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil tentu tidak semudah di kota besar ya. Misalnya di Papua atau daerah pelosok Kalimantan, transportasi masih terbatas ya. Makanan harus dikirim dengan kapal, pesawat kecil, atau bahkan harus melewati jalan-jalan yang sulit dijangkau gitu. Ini bisa berakibat pada keterlambatan distribusi dan penurunan kualitas makanan sebelum sampai ke anak-anak. Itu tadi maksud saya bahan makanannya ya. Solusinya, pemerintah harus bekerja sama dengan UMKM atau petani lokal untuk memastikan makanan atau bahan makanan bisa distribusikan dari sumber yang lebih dekat gitu. Kalau semua harus dikirim dari pusat, tentu akan lebih sulit dan mahal ya. Standar gizi dan rasa makanan. Beberapa siswa mengeluhkan makanan dari program ini tidak enak atau kurang menggugah selera. Ini jadi tantangan karena makanan yang sehat belum tentu selalu enak bagi anak-anak gitu ya. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Misalnya, pendidikan gizi sejak dini. Jika sejak kecil anak-anak terbiasa makan makanan sehat ya, maka mereka tidak akan kaget dengan rasa makanan yang lebih alami dan bergizi gitu. Inovasi dalam menu. Pemerintah harus bekerja sama dengan ahli gizi dan koki untuk memastikan makanan sehat tetap lezat. Misalnya daripada menyajikan sayuran rebus yang hambar, mungkin bisa dibuat sayur tumis dan bumbu yang lebih kaya. Potensi penyalahgunaan anggaran. Program besar seperti ini pasti melibatkan anggaran yang sangat besar. Di Indonesia, sayangnya korupsi masih menjadi masalah utama ya dalam banyak proyek. Ada kekhawatiran bahwa anggaran program ini tidak sepenuhnya digunakan untuk menyediakan makanan berkualitas, tetapi justru dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Solusinya harus ada transparansi dan pengawasan ketat. Pemerintah perlu membuka akses bagi publik untuk melihat bagaimana anggaran ini digunakan. Mungkin bisa dibuat sistem digital di mana masyarakat bisa mengecek vendor mana yang bertanggung jawab di setiap daerah dan bagaimana kualitas makanan yang disajikan. Biar objektif, mari kita lihat beberapa negara lain yang juga punya program serupa gitu dan bagaimana mereka mengatasinya. Jepang punya program makan siang gratis yang sukses karena tidak hanya memberi makan gratis, tapi juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya makan sehat. Di sekolah Jepang, anak-anak diajarkan tentang makanan yang mereka makan, dari mana asalnya, apa manfaatnya, bagaimana cara menikmatinya dengan baik. Jadi mereka tidak hanya makan, tapi juga belajar untuk menghargai makanan sehat. Di Amerika, program makan gratis untuk anak-anak sudah berjalan sejak tahun 1946. Program ini mengalami banyak perubahan karena awalnya menu makanannya kurang sehat ya, seperti banyak makanan olahan yang tinggi gula dan lemak. Namun setelah mendapat banyak kritik dari masyarakat, NSLP mulai memperbaiki kualitas makanan dengan mengurangi gula tambahan dan meningkatkan sayuran serta protein sehat. Dari kasus Amerika ini, kita belajar bahwa kritik masyarakat sangat penting ya untuk memperbaiki program makan gratis. Finlandia adalah salah satu negara pertama yang menyediakan makan siang gratis untuk siswa. Keunggulan utamanya adalah kualitas makanan yang sangat baik. Pemerintah Finlandia bekerja sama dengan petani lokal dan memastikan setiap makanan mengandung kombinasi gizi seimbang. Hasilnya, anak-anak di Finlandia tumbuh lebih sehat, tingkat obesitas rendah, dan mereka lebih fokus saat belajar. Jadi, balik ke pertanyaan awal, apakah program makan bergizi gratis ini baik atau buruk? Yaitu terserah ya, terserah opini masing-masing. Tapi kalau menurutku, program ini sudah bagus ya, tapi harus diperbaiki seperti pengawasan terhadap standar vendor yang dipilih atau hal-hal lain seperti itu. Setiap program baru pasti punya masalah di awal ya. Sama seperti kita pertama kali belajar sesuatu, pasti ada masalah yang harus diperbaiki. Tapi bukan berarti kita harus menyerahkan. Kalau ada kritik jangan dianggap sebagai serangan, tapi sebagai masukan untuk membuat program ini lebih baik. Kalau kita ingat, seperti yang saya katakan di awal, developer game seperti Mobile Legends, HOK, atau LoL, mereka selalu mendengarkan feedback dari pemainnya untuk terus mengembangkan game mereka. Begitu juga dengan program ini, kritik dari masyarakat bisa menjadi bahan perbaikan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak di Indonesia ya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang program makan bergizi gratis. Gimana menurut kalian? Apakah program ini harus lanjut dengan perbaikan atau lebih baik dihentikan? Kalau aku sih prefer ke perbaikan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas isu-isu penting dengan cara yang santai tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.